tadi ya udah menurutku fine aja pakai, cuma harus menang objektif karena ingat Joy ini bukan tipikal hero yang mandatory banget untuk mendapatkan turtle. Jadi biarkan dia farming dulu. Nah, gimana cara untuk nge-punishnya? Ya udah pasti antara bawain yang kayak Suyo gitu, bisa invade juga kebetulan Suyonya, atau ya main Hayabusa karena Hayabusa yang paling memungkinkan untuk nge-damage ke Joy. Iya. Kayak head to head tadi ya jadinya di pertama. Tukeran tempat aja. Cuma dong lepasnya Gatot Kaca bersama Farsa untuk saat ini dijawab dengan Cici. Kalau Orling ya nih Cici? Enggak, ini kayaknya menandakan kalau misalkan teman-teman dari tim Terror Queen pengen ini aja, pengen mencoba untuk memisahkan tim fightnya terbagi jadi dua. Ya. Dan at least secure EXP laner yang cukup kuat lah. Rotasinya cepat, oke. Ada dua hero yang dipakai Onyx di game yang pertama diambil oleh Terror Queens. Jawaban yang bagus. Jadi range lawan range juga. Iya. Tapi aku suka banget dengan pick dari Iritel-nya. Granger akan sangat terganggu sekali nanti di belakang dan sangat mudah sekali terpisahkan dari tim fight. Dan kalau Cici, kayaknya semenjak ngeliat Gatot Kaca, ini Terror Queen kayak mikirnya, waduh, kalau Gatot dan juga Cici, ini combo yang mematikan banget. Karena dua-duanya nggak bisa escape kan kalau kena curtain call. Jadi EOG-nya gampang banget buat connect. Ya, itu yang menarik sih dengan hadirnya Cici ini bakal jadi satu masalah, tapi sekarang masalah selanjutnya ini akan diambil sama Terror Queen harus ditutup terlebih dahulu. Jungler sudah ada, mungkin fokus karena roamer atau justru mid laner nih. Kalau buat Terror Queen, roamer ya balik lagi heavy CC butuh banget. Karena biar bisa menangkap ke arah Iritel-nya. Kalau misalkan Gatot Kaca seperti yang aku bilang tadi, kalau udah muncul Gatot itu kayaknya udah POW kalau di Onyx. Fix gitu. Secara data ya soal di POW. Dan kalau misalkan dipikir-pikir ya emang Gatot Kaca Farsa harus dipick barengan nggak sih kalau udah pakai Farsa terutama ya. Karena Gatot Kaca bisa nge-cancel Feather Strike-nya juga beberapa kali. Dan Khalid juga salah satu hero yang bisa cancel Feather Strike secara paksa. Jadi good ban juga sebenarnya dari Onyx. Dan lagi-lagi ya mereka nge-ban tipe-tipe playmaking sih di fase yang kedua. Karena masih kurang tipe playmaking loh. Pertanyaanku nge-ban Khalid ini dengan tujuan mau ambil Matilda Alpha atau gimana nih? Waduh. Karena biasanya kalau tim udah nge-ban ke arah Khalid, dia tuh punya tujuan kalau misalkan dia bakal main ke arah Matilda. Mostly seperti itu. Tapi apakah Gatot Kaca EXP untuk Navilera ini cocok? Karena menurutku nggak begitu cocok. Biasanya Navilera dikasihnya hero-hero yang bisa screening, bisa nge-poke juga di waktu yang bersamaan. Oke, tapi kalau misalnya benar dari Matilda, apakah harus dengan Alpha atau Fredrin punya chance nih? Roy Chuzin kan juga sengaja ditutup nih. Aku tetap Alpha sih, Tetap karena Alpha ya? kalau untuk Chef main hero tank jungle dia nggak terlalu nyaman. Jadi biarkan dia membawakan hero yang ada damage-nya sedikit. Balik lagi ke playstyle dan kenyamanan dari playernya dan Yixun Shin. Tetap ditutup. Shin ini kayak sebuah sinyal kalau misalkan nanti teman-teman dari Terror Queen mau ambil satu hero screening lagi. Kayak game pertama. Jadi dia nggak mau kalau misalkan bush-nya atau ambush-nya itu diambil. Oke, ini menarik sih. Berarti tetap respect lah ya. Mereka nggak mau. Untuk Choker juga menurut aku ya ultimate yang cukup mahal. Kalau kena itu harus dapat kill. Kalau nggak kena udah buyar, udah rugi banget. Jadi sebenarnya mungkin Terror Queens juga ingin udah kita main aman aja, nggak ada yang buka-buka map juga. Untuk Onyx mereka butuh apa ya? Crowd control mungkin bisa ditambahin. Jungle sekarang nggak masalah nggak sih? Ya ambil jungle dulu Ambil jungle. nggak masalah. Jadi tetap mainin dalam tanda kutip flexnya Gatot. Suyo mungkin? Aku juga nggak masalah sih. Oke, udah buka kartunya ya. Masih dengan plan yang awal ya, bahwa Gatot Kaca sama dengan POW. Ya. Tapi Carmilla, ini game plan seperti apa nih yang dibawain dengan Carmilla ini dia muncul? Cecil kan ini? Oh, combo. Cecil Carmilla? Combo lover. Atau ya kalau mau yang lebih secure ambil Valentinanya karena takutnya nanti ada sebuah elemen of surprise walaupun sulit ya untuk membawakan Valentina jungle bagi Onyx. Tapi dengan Carmilla ya setidaknya lagi grouping, lagi kumpul itu nggak bakal bisa sesuka hati karena bakal ada curse of blood di sana. Tapi apa yang ngebedain maksudnya antara Carmilla kayak misalnya kita ambil sisi yang lain Tigreal gitu kan sama-sama bakal ngeganggu team fight kan? Buat adu pok dan juga adu tinju sama Gatotnya dia seenggaknya masih bisa menang dan mengurangi defense dari Gatotnya. Wow, ternyata Zaswa. Wow. Ini Nggak terduga sih. aku kurang suka kombinasinya. Waduh, Fanny. Fanny-nya keluar. Dan minim sisi. Minim sisi. Minim sisi. Oke. Good choice sih. Ya tapi ini berarti sinyal ya kalau misalkan Chef harus hati-hati. Iya. Karena ingat Fanny-nya kalau misalkan udah minim sisi berarti harus gak boleh offside nih. Kalau Iya. offside,
Ini banyak banget perdebatan ya dengan pick terakhir mereka, tapi langsung aja kita lihat hasilnya seperti apa. Bersama Castle kita ini udah siap di sana. Apa Pulung? Aul, let's go. Oke, udah siap banget ini kita ya. Let's go. Let's go kita, Pak. Let's go terus. Let's go terus. 2-0 81 sama, inilah yang akan kita saksikan bersama-sama teman-teman. Betul, dan ngelihat kembali dengan adanya Fanny dari Seth ya, yang sepertinya memang di save the best for the last ya. Kayak kalau misalkan tidak memungkinkan dengan Fanny-nya muncul, mungkin bisa digeser karena minim sisi juga. Akhirnya Fanny dari Seth ini muncul kembali. Apakah akan bisa membawa kesempatan lebih lebar lagi menuju ke semifinal? Yep. Ataukah kita akan diperpanjang menuju series di game yang ketiga? Oke, let's see teman-teman. Karena kalau dilihat tadi dari game yang pertama besar ya, kesempatan untuk Terror Queen bisa menyamakan kedudukan karena permainan mereka juga sangat baik. Mungkin tadi miss dari finishing touch yang mereka punya. Kayak memang bergulir ke late game juga agak sedikit susah ya buat Terror Queen, dan gak ada combo tadi ya. Kalau di game 1 kan Beatrix-nya bener-bener dibiarkan ya mandiri aja gitu, Yeah. gak ada yang bener-bener nyuapin kayak pick overnya. Sementara kalau kita lihat dari Fanny nih yang sudah lama lagi nih ya, udah mulai hilang dari peredaran. Oke. Masih dengan Swift dan satu buah Chef, dengan Hunter. mencoba Tapi untuk Seth bisa mendapatkan. Hey, Lunalin hampir saja menjadi korban. hampir ya. Tapi Lunalin flicker. Wah! Itu dia. Flicker tadi dikeluarkan oleh Livy, masuk dalam jarak tembaknya. Selesai. Kaget. Saya kaget. Saya kira udah aman, Lunalin masih pengen clear juga, soalnya gemes kali ya. Tapi Ya, Lunalin ini dia. bilang, Oke, itu dia ada satu energy impact dan juga Curse of Throat tadi langsung dikeluarkan. Sementara Nafilera mencoba untuk bisa menuntaskan apa yang telah ia mulai, tapi Livy tadi berhasil menuntaskan itu semua. wah ini berbeda, tapi Rui ketahuan. Rui ketahuan. 3 lawan 1. Apa yang akan terjadi dengan Rui? Menjadi korban. Wow, early yang sangat-sangat berbanding terbalik untuk saat ini. Apa yang dilakukan sama Onyx? Mereka berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Dapetin poin kill di early, rotasi cepat dari Livy, nangkep yang lagi coba untuk nyebrang ke area jungle dari Onyx itu sendiri, dan di menit pertama 1200 gold lead yang sudah coba untuk dikuasai oleh Onyx. Oke. 3 poin kill teman-teman. Menjadi sebuah keunggulan yang sangat-sangat besar untuk Onyx. Oke, Pong. Wah, selamat. Masih aman, dan juga nggak yang langsung terburu-buru untuk trigger revitalisasi ya. Iya. Sangat-sangat disiplin juga dengan menuju ke arah dari turtle yang pertama nih. Nafilera sudah level 4, sementara Langrinanya masih tertahan di level 3. Gak akan ada nantinya source ultimate dari Langrina untuk bisa ngebantu lagi sisi powernya. Yap, Langrina tadi mencoba untuk bisa mendekati ke arah Livy, tapi Livy sekarang juga masih dalam posisi aman. Coba lihat Nafilera berusaha untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Akan seperti apa, tapi Kunya udah gak kuat lagi dari Langrina. Satu yang terakhir, ada Vengeance tetap menjadi santapan untuk Chef. Ya, walaupun Paul hilang juga ya, tapi Nafilera Buset deh, Nafilera masih ingin lebih. 2 lawan 1. Bukan jadi masalah, Nafilera bukan sekarang. Dirinya pun harus lenyap, tapi dengan waktu yang sangat lama. wow, bayangkan Fanny ini udah makan banyak banget di early game tanpa adanya sisi power yang pasti juga untuk bisa menghentikan laju dari Fanny. Ini ngebuat akhirnya apa yang coba untuk dilakukan di game pertama oleh Terror Queens ini dikembalikan keadaannya, diacak-acak early gamenya. Diacak-acak, diacak-acak, diayak-ayak, diubek-ubek dari semua. Obok-obok semua. Diubek-ubek. Tapi emang nggak keburu-buru juga untuk langsung setup ke turtle ya. Lebih coba untuk cari potensi kill dulu ternyata. Ya, oke. Hah? Solo Rui? kill. What? Solo kill? Oke. Hey Livy, flicker sudah dikeluarkan, tapi Lunalin mencoba untuk bisa mengatakan damage dan sekarang terjebak. Ada Nafilera yang mencoba untuk bisa melanjutkan apapun perjuangan tadi dari rekan-rekannya. Hey, save-nya langsung balik arah. Sementara sekarang Nafilera menjadi orang terdepan dan mereka terfokus sekarang untuk bisa mendapatkan ke arah turtle yang pertama yang belum dicolek dia tadi. Ngeri banget sih Lunalin, tadi dia memang keluar ya dari Dominator Distance juga untuk lock, tapi nggak berhenti loh. Ini benar-benar T5 terus, dan akhirnya setelah sekian lama turtle-nya menunggu, akhirnya ada jawaban. Iya. Akhirnya eksekusi di menit 4 loh. Harusnya ada turtle kedua itu. Lama loh kita. Lama kan memang nyari potensi kill kan, early aggressionnya nanggung soalnya mungkin. Jadi ya cari-cari aja nih, biarin nggak farming sama sekali dari Terror Queens ya. Oke, di bagian atas akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah poin kill, lalu dilanjutkan dengan 1 poin objektif. Dan Chef kali ini kertas sekolah di bawah badannya. Hey, ada Langrina. Chef harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Chef, dia tidak ada bertahan, tidak ada energi.
Tidak ada energi. Namun di depan berbeda. Ada pertempuran terjadi. Livi-nya tershutdown, tapi Kunya menjadi korban. Lunalin, akankah kali ini dirinya bisa bertahan, tapi heavy crossbow-nya mulai masuk. Livi mencoba untuk bisa mengantarkan damage dari Chikoshi. Masih selamat karena tadi damage dari Yipi itu ke Little Johnny tadi. Iya, Bukan ke Granger tadi. Iya. Oke, tapi Terror Queen sudah mulai dapatin sebuah kesempatan untuk mempersempit ketertinggalannya. Kalau tadi kita melihat udah nyampe menuju ke angka 1500, sekarang hanya di angka 500 aja. Punishment yang akhirnya bisa dilakukan juga, karena kalau misalkan memang ngebawa ini ke teamfight terus-terusan, akhirnya objektif-objektif yang lain juga hilang, Pak. Oke. Mereka telah maju 3 langkah tapi agak mundur 1 langkah ini tadi. Dan ini agak sedikit harus bisa dikontrol lagi sih dari hype dan juga temponya. Agak sedikit harus diredam. Tapi again ya, Nafilera ini akan menjadi satu sosok panglima perang di lini paling depan. Siapapun bakal coba untuk ditabrak juga. Sementara kedua belah junglernya akan diberikan satu farming di lane di atas. Yep. Sementara Nafilera tebel pisan ya. Wait, itu dia jarak terdekat. Lunalin tidak sempat kah? Sempat. Tidak sempat loh. Nggak sempat ya untuk Nggak bisa sempat. kabur, ternyata sempat bisa langsung ditumbangkan oleh Livi dengan Feeder Ice Strike yang memang damage-nya burst sekali. Udah terlalu besar damage-nya juga ya. Perbedaan dari segi itemization juga ini akan terasa burst, ditambah dengan adanya damage per second, dan akhirnya turtle kedua sudah mulai di sana oleh Onyx. Iya, dan harusnya outer tarik bagian bawah juga bisa didapatkan ya. Tukar sama atas ya. Iya, tukar sama atas karena itulah yang bisa dilakukan. Tapi sekarang Senja mencoba untuk bisa masuk ke area dalam. Terjebak, terikat kali ini. Ada Ku, namun Chikoshi begitu baik tadi pergerakan yang memang dilakukan, namun belum ada hasil yang bisa didapatkan. Tapi malah Nafilera tertinggal sendiri di bagian belakang. Bisakah Nafilera untuk mempertahankan dirinya karena ada 3 player yang terus membayangi, dan Nafilera harus mundur. Heavy crossbow dikeluarkan dan mengatakan damage-nya. Ku hampir saja. Dan sekarang coba lihat Langrina masuk lewat belakang tapi masih gagal. Yap, hati-hati ya Yipi kalau misalkan ketemu sama Langrina, vengeance ini bakal menjadi sebuah masalah untuk dirinya. Tapi untuk sekarang Onyx mereka punya kesempatan untuk kembali menguasai tempo permainan. Itemization has Cloud menjadi item pilihan pertama untuk Yipi, tentunya disertai dengan sebuah Berserker Fury. Karena memang pilihan kedua tuh kadang bisa lebih luas lagi ya. Kadang ada yang langsung ke Malphite Gun, kadang ada yang langsung ke Windtalker juga. Tapi dengan adanya sprint, jadi lebih mencoba untuk menambahkan kembali dari kritikalnya, attack speednya udah, movement speednya juga udah cukup dengan adanya sprint. Oke, ketahuan sekarang Pau dan juga Livi. Dan mulai kedeteksi 2 pemainnya. Tapi yang nggak banyak yang bisa dilakukan juga, karena kebetulan dari Terror Queens ini benar-benar ngandelin Ku untuk inisiasi. Sementara dengan adanya Curse of Blood ini, sebuah sisi power dengan area yang cukup mudah untuk dihindari. Dan tadi juga gagal-gagal terus ya. Belum kelihatan kayak bener-bener kombonya tuh gimana gitu untuk dapetin 3-4 pemain. Tapi Sudah ketahuan, sempat kali ini Luna. Namun ada Chikoshi yang mencoba dengan sama dekat, dan masih ada waktu untuk Chef bisa kabur dari tersebut. Untungnya masih ada energi juga ya, karena tadi yang bisa numbangin dia adalah energi dia sendiri. Iya. Tapi kita tahu bagaimana Zaz ini adalah tipikal mid laner yang cukup anti pick off kayak tadi kan. Dia bisa langsung berubah menjadi dominant resistance-nya juga, dan akhirnya masih bisa selamat. Kalau gak ada energi tadi, Seth bisa kepanis loh, dan itu hal yang cukup berbahaya. Lord sementara sekarang sudah muncul di menit yang ke-8, berarti turtle cuma 2 ya, gak dijadiin turtle yang ketiga. Karena turtle 1 aja didapetinnya di menit 4. Ini emang lagi nggak doyan seafood kan? Gak suka dia. Apalagi Riyadh kan jauh dari area Laut ya, ya. jadi kayak seafood agak sedikit sulit apa gimana. Ya terus ini hidangannya apa, Lord ini masuk ke apa ini? Hidangan apa ini? Ya, tapi lagi-lagi kita tahu bagaimana potensi kedua belah assassin ya buat mainan jauh, tapi masalahnya Oke, bahkan untuk sekarang Langrina diusir mundur. Kursa belum tadi langsung dikeluarkan pula. Nafilera menjadi orang terdepan. Chikoshi dipukul mundur, bahkan ada Fatal Call yang langsung dikeluarkan. Walaupun tadi Flicker masih sempat untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Chikoshi, tapi setidaknya Pau dan juga Nafilera berhasil tadi mendorong mundur karena beberapa player. Rui Dan Rui kali ini hadir. Konser tunggal yang masih gagal. konser tunggal. Kenapa konser tunggal? Dia nyanyi dia sendiri. Oh, Nafilera. Nafilera kena. Ini agak akhirnya ya tumbang juga di saat adanya Lord yang sudah spawn juga nih ya. Perlahan Terror Queen sudah mulai kembali untuk menguasai ke arah Lordnya. Apakah ada kontes? Karena saya sudah mengintip. Oke.
Seth sudah siap untuk take off. Namun sekarang malah terjebak. Seth mulai mendekat dan locknya pun langsung dibiarkan begitu saja. Tapi Seth masih berhasil untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Rui mencoba untuk bisa mendekat tadi karena dari Livi bahkan poinnya akan terjadi orang terdepan. Yipi masuk lewat belakang dengan damage yang begitu mematikan. Tapi Livi pada berbeda, bahkan Chefnya pun menjadi korban pula lain Rina kali ini. Nunggu sebelah. Wow, Sama-sama memasak mereka. benar. Dan Flying Rina yang akhirnya menjadi sebuah harapan untuk Terror Queens bisa mendapatkan kemenangan di kecil ya di objektif Lord tadi. Dia yang megangin save-nya juga sehingga tidak ada kontes yang bisa dilakukan. Tapi hati-hati, kita tahu Iritel ini punya potensi untuk flanking yang sangat-sangat mengerikan. Kalau kita lihat dari inside play-nya, nah ini komunikasi dari Lunarinya hilang. Terus dipegangin kan sama Rina dan kill dia dan akhirnya tadi again ya kontes dari Lord masih bisa didapetin sama Rui. Akhirnya lagi kehilangan objektif. Seorang mereka sekarang berlima masih berkumpul ataupun berempat masih berkumpul di area guna untuk bisa mempertahankan ke arah mid otatar. Oke, Lordnya juga masih di slow push lagi sama Terror Queens ya, sehingga nantinya produksi Super Wave Minion ini akan semakin terus-terusan bisa dimaksimalkan juga sama Terror Queens ya. Dari bottom lane, inner turret masih coba untuk dipertahankan dengan adanya clear yang dilakukan oleh Yipi. Nah, Terror Queens-nya udah mulai berbondong-bondong nih mengawal Lord, tapi Seth mencari angle yang lain. Oke, satu terakhir ya, tapi itu dia dam yang berhasil tadi udah langsung dikeluarkan bola. Oke, Lunari juga harus mundur ya. Tadi seenggaknya ada informasi ini, gak ada Dominator Dessence. Dan satu gerobak terakhir mampu untuk di-clear oleh Onyx sehingga outer middle turret masih terjaga. Topnya masih coba untuk dipegang oleh Yipi. Sesusah itu pakai panik karena energinya ya. Susah banget dan kayak nggak bisa yang sustain untuk reset pakai steel cable terus cutthroat. Sekarang tuh udah kayak maju, makanya tadi langsung cutthroat gitu kan. Iya, kayak gitu guys. Makanya Tapi udah ini di sebuah kompetisi lagi cewek lagi yang main guys. Oke, dan sekarang Federasi dikeluarkan akan seperti apa lagi tapi mendadak kertas gold tadi sepertinya sudah mulai masuk. Oh my god, tapi Chikoshi udah berhasil diamankan pula 1-2. itu dia harapan yang ternyata bisa dilakukan oleh Terror Queens terrealisasi. Adanya Curse of Blood ditambah dengan Curtain Skull. Iya. Itu connect 2 akhirnya ngebuat dari Yipi dan juga Nafilera menghilang. Gold berbalik. Yep, sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Chef. Masih mencoba untuk bisa menghilangkan ke arah web minion dan Chef maju sedikit. Chef tidak bisa. Harusnya bisa nggak balik lagi sih. Sejujurnya Iya. untuk bisa lebih bertahan tapi mencoba untuk bisa dapetin point kill ternyata again masih belum berhasil dilakukan oleh Chef dan Terror Queens. Apakah ini akan menjadi dejavu di game yang pertama? Iya. Sebuah comeback yang didapatkan oleh Onyx akan dibalaskan juga kah oleh Terror Queens karena early yang sudah dibangun oleh Onyx Ini mulai runtuh nih. udah mulai runtuh bener. Karena kan kalau ngeliat dari segi asuransinya lagi kan, ini Chikoshi udah punya damage juga. Dan kayaknya masalahnya udah mulai muncul di saat Ku dan Flying Rina-nya ini sangat-sangat sinergi untuk bisa memberikan kombinasinya. Iya, dari kombinasi jalan bagus banget, tapi Hilal sekarang muncul dan ini bisa menjadi sebuah kesempatan begitu besar. Terlihat ada 1, 2, oh my god, terjebak. Tapi YouTube-nya masih bisa lari. Ya, tapi itu kan ada informasi nggak sih 2 pemain di atas? Akankah keputusan sepersekian detik dilakukan oleh Onyx untuk bisa langsung cicil menuju ke arah locknya, tapi seperti terlalu bahaya dan konsil? Itu dia konsil yang sudah dikeluarkan, tapi Flying Rina mencoba untuk bisa mendekat. Ada kesekol dan seperti yang di dalam tubuh ini, tapi tepat beda Yipi yang berusaha untuk bisa menghantarkan damage di kejar pisah. Bahkan Rui fokusnya, coba lihat, Yipi-nya tertangkap basah. Oke, dan ternyata damage-nya belum cukup ya dari Yipi untuk bisa langsung memberikan flanking dan point kill secara instannya. Sehingga akhirnya dikejar oleh Rui dan gak bisa kemana-mana lagi untuk Yipi. Kehilangan satu sosok damage dari Onyx. Ini akan ngebuat akankah ada sedikit sebuah keputusan untuk Onyx bisa melepaskan saja locknya? Yep. Tapi selagi ada Livi bisa menjadi sebuah balikan yang sangat baik dan Rui-nya harus mundur kembali. Oh, dia pun reset, tapi mereka terikat, tapi untungnya masih terlepas. Dan coba lihat di tempat berbeda, Luna menjadi korban untuk kali, tapi Nafilera menjadi korban pula. Oke, Federasi. Dan Federasi Strike dikeluarkan, tapi damage-nya masih terbagi. Bahkan untuk sekarang coba lihat Rui-nya sempatkah untuk bisa mendekat tadi karena ada Livi dan kesempatan Rui agar gak bisa diamankan. Namun sedikit yang tersisa, ada Ku yang mencoba untuk bisa melindungi, tapi Lord berhasil diamankan oleh Rui. Oke, dan sekarang Yipi mencoba untuk bisa mengejar. Ada satu sprint yang tadi masih belum ada, jadi belum bisa mengejar dan Ku-nya harusnya bisa ditumbangkan di tempat yang berbeda. Ada Flying Rina terjebak kali ini Yipi.
Tapi mereka berdua mencoba untuk bisa mengamankan karena Lagrina dan Lagrina ditumbangkan. Itu dia armor break yang akhirnya bisa dieksekusi juga oleh Seth. Bantuan dengan Force of the Queen dan Strafe. Ini ngebuat akhirnya Lagrina pun hilang dikejar. Oke, Yipi berusaha untuk bisa kabur, tapi sekarang malah Livi yang tertangkap. Sejujurnya lumayan kejauhan untuk bisa melakukan clear. Dan ini cukup berbahaya karena Onyx sudah mulai bisa diabsen satu persatu. Wow, ini oke, Seth masih ingin lebih ya. Save. Ada wewe tadi yang udah diaktifkan oleh Chikoshi. Oke, masalahnya Lordnya juga ini belum ke-clear sama sekali loh. Masih ada bala bantuan juga dari beberapa pemain Terror Queens untuk mengawal Lordnya. Walaupun memang damage dari Yipi sekarang sudah mulai terasa. Ini udah mulai kelihatan banget kan dengan adanya critical damage yang bisa disumbang oleh Yipi. Cuma permasalahannya adalah seperti fightnya sendiri-sendiri. Yeah. Yipi flanking sendiri, tadi Livi dikejar-kejar juga. Sampai akhirnya kita nggak ngeliat Symphony of Skill yang coba untuk dimainkan oleh Onyx. Dan harus sedikit lagi diredam hype-nya, diredam kembali bagaimana mereka berpikir dan jernih untuk bisa memutus apa next step yang akan mereka ambil. Mau coba untuk fokus ngegeng kah tapi harus berlima kah, atau memang benar-benar mau sabar dulu untuk Kiting mainin lane jauh karena potensi untuk split push kan kita tahu bahwa memang sebenarnya sama-sama assassin ya, tapi kan kalau bicara durasi untuk dari base ke tengah-tengah dari lane jauh kan itu lebih cepat dari Fanny. Yap. Jadi teman-teman masih cukup imbang lagi nih keadaan. Buset, Chef duduknya udah miring tuh. Bentar lagi ada belakang nih. Waduh, hadap kursi, hadap senderan tuh. Gitu ya di nggak mas, nggak kayak gitu. Konsil. Oke, itu dia Nafilar menjadi orang terdepan kali. Nafilar sanggupkan dia untuk bisa ngebarin rekan-rekannya, tapi ternyata untuk kali ini dapat kuncian kepada karena siapapun. Maka tadi itu berada di dalam sebuah lingkaran di mana itu tadi masih masuk dalam jarak tembak dari Dominator. Yap. Dan ternyata tugas dari Lagrina adalah meneror Yipi. Dia yang misahin Yipi agar tidak bisa deliver damage lagi dalam satu fighting fight. Di bagian bawah itu bertemu loh, gimana harusnya, tapi sekarang di bagian tengah mereka masih berusaha untuk bisa menghilangkan Karo Wave Minion. Oke. 30 detik menuju ke arah Lord yang akan muncul, Lord in hands nantinya. Dan damage dari Rui juga ini udah besar sekali, terutama untuk bisa mempunish Nafilera lagi dan lagi di paling depan. Tapi hati-hati Chef, kamu kehadiran tamu yang tadi undang 4 orang loh. Buset deh, rame banget. Oke, Chef langsung take off dan selamat. Selamat ya. Dan harusnya ini dibiarkan juga ya, nggak akan ada cancellation sepertinya yang ingin dilakukan oleh Terror Queens terhadap recall yang sudah dilakukan oleh Chef. Tapi again yang sudah aku bahas tadi, lane jauh ini emang sangat-sangat enak banget buat Fanny. Dia bisa cepat untuk langsung menjangkau tengahnya. Yipi. Tapi ada Cruise of Blood tadi udah bisa dikeluarkan. Tidak ada satu efek sisi yang cukup berbahaya kali ini. Yap, tidak ada kombinasi yang diharapkan juga ya dari Terror Queens-nya. Kayak tarik ulur sekarang. Poke damage dari Chikoshi ini udah mulai meresahkan juga harusnya bagi Onyx. Dan Chef masih coba untuk melakukan adanya sedikit permainan laning-nya terlebih dahulu. Yap, Yipi udah standby. Yipi ada dalam rumputan. Sementara sekarang Yipi akan berusaha untuk bisa maju karena ada Rui di atas tuh. Ini wings by wings penting banget sih buat Livi. Dia karena selalu kena kejar-kejar dari Rui. Karena targetingnya terlihat ya. Rui ke Livi, Lagrina ke Yipi. Iya, dan flickernya masih belum ada sejauh ini. Bahkan sekarang Poe. Itu dia, ada satu Federation dan dulunya harusnya bisa dihancurkan. Dan mendapat Traufa dia tadi dikeluarkan, tapi Livi yang menjadi korban untuk kali ini. Coba lihat Lagrina mengejar tadi karena dari Yipi. Dan sekarang Rui-nya masih ada Winter Crown Chef yang berusaha untuk bisa mendapatkan kali ini. Tapi masih ada Immortal begitu cepat sepertinya pertukaran item. Ya, pertukaran item yang begitu cepat ya bisa dilakukan oleh Rui. Winter Immortal. Livi hilang sekarang. Onyx, Nafilera dengan HP yang gak terlalu banyak, mampukah untuk ada kontes yang bisa mereka lakukan? Yap, ini dia ada Chef yang berusaha untuk bisa maju, tapi itu adalah Chikos yang mungkin yang masih ada hampir saja di depan berbeda. Nafilera 1v1 situasi bersama dengan Rui, tapi Nafilera tidak kuat menghadapi damage yang dihasilkan. Ya, Win of Nature save the day juga tadi atas sergapan dari Yipi yang bisa dilakukan, sehingga kalau kita lihat Chikosnya so far masih aman. Aduh, sakit banget ini, jenggol-jenggol. Waduh, Dominator Jason yang tadi berhasil mendapatkan karena 2 dari Yipi. Masih selamat untuk bisa kabur. Untung dia Rostol gak sih? Ya. Ada Shawl tadi yang ngebuat dirinya tidak terlalu memakan damage magic yang terlalu besar, tapi commit Terror Lord sedang dilakukan oleh Terror Queens. Yap, ini dia Chef yang berusaha untuk bisa maju, terlambat sedikit. Crossover dikeluarkan, sementara sekarang ada Queen di bagian belakang yang langsung tertinggal sendirian. Akankah mereka sanggup untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dimiliki oleh Terror Queen? Tapi barusan terlihat ada Nafilera ataupun dari Chef yang memang udah dilenyapkan pula. Oke, 43 detik.
save-nya masih cukup lama untuk bisa membantu high ground defense yang bisa saja dilakukan oleh Onyx. Tapi masalahnya balik lagi adalah Lord yang sudah ter-evolve akan menjadi semakin berbahaya karena teror dari Terror Queens ini akan semakin mereka bisa maksimalkan lagi top lane. Yap, semakin kuat, semakin keras teror yang diberikan. Sementara sekarang coba lihat ada Dominator Desa tadi udah dikeluarkan pulang masuk ke dalam area defensif dan dimiliki oleh Onyx. Tapi setidaknya ada Lord di bagian bawah yang masih jauh kehadirannya dan Chef harusnya udah bisa nih. Udah bisa ya. As long Livy, Seth dan YP-nya aman sih sebagai damage dealer bisa lah ya nyicil-nyicil Lordnya juga untuk bisa defense juga sekarang. Tapi Terror Queens mereka akan mengawal lagi di arah tengah. Yap, itu dia Fedora Strike dikeluarkan kembali. Sementara Ku harus mundur, tapi berbeda. Ada Immortal tadi berhasil diamankan pula oleh Yipi hingga membuat Yipi pun masih selamat. Oke, YP selamat tapi Ku-nya juga hilang begitu pula dengan Navilera. Oke, dan berhasilkah untuk bisa mendapatkan? Tapi masih berhasil loh tadi masuk ke dalam Dominator. Iya, Dominator penyelamat hari ya dari Zas itu sendiri. Tapi seenggaknya dengan hilangnya Ku tanpa adanya sisi power juga, ini Lord bisa dicicil dan akhirnya bisa di-defense sama Onyx. Yap, ada Immortal dalam Seth. tubuh dari Chikoshi terlalu berbahaya untuk bisa maju ke depan dengan damage yang begitu menyakitkan yang udah mereka punya. Hati-hati loh, Seth ini udah gak dapat buff juga untuk dirinya. Plus, sekarang base turret sudah tidak ada sama sekali. Tugas dari Seth akan semakin banyak lagi. Selain dari kontes retri, selain juga dia bisa yang flank ke arah belakang, dia harus mainin lane jauh, dia harus memperhatikan juga penggunaan energinya. Semakin sulit keadaan Fanny untuk saat ini. Ya, udah rindu purple buff. Gimana? Nah, ini dah. Sulit ya. Nah itu ada Roscoe Meteor yang menyelamatkan hari juga tadi dari Yipi atas sergapannya. Tapi sepertinya masih tidak akan berhenti teamfight nih Pak. Oke, kertas kolonel dalam setrika dan sekarang Fanny bersatu bisa maju ke depan dan berhasil mendapatkan ke arah purple yang dia sangat-sangat inginkan. Sementara Navilera menjadi orang terdepan pula, crossover dan dikeluarkan dan Yipi masih berusaha untuk bisa mengatakan damage sambil mundur ke depan yang jauh lebih aman dan mereka udah kehilangan satu bahkan dua player. Menjadi hal yang cukup buruk untuk Onyx. Oke. Wah, Seth. Oke, dan Seth berusaha untuk bisa mengatakan damage. Seth masih berputar-putar. Seth masih berusaha untuk bisa menghilangkan ke arah satu wave gini. Dan sekarang Yipi berjuang bersama dengan Livy. Dan mereka masih berhasil untuk bisa menghilangkan ke arah dua minion yang ada di bagian awal. Tapi Yipi-nya lejap seketika bahkan Livy menyisakan Sam sendiri. Dan Terror Queen harusnya bisa mendapatkan game ini. Dan comeback lagi